Shalom, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerahnya, pertolongan, dan belas kasihannya. Sehingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya. Dan khususnya saya bersyukur karena pengajaran tentang penginjilan sudah ada 9 episode dan sekarang episode yang ke-10 yang akan membahas mengenai hutang Injil. Sebelum kita memahaminya, mendengarkannya, dan merefleksikannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat hanya bagimu, dan bersyukur untuk segala pertolongan roh-Mu, dan terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu. Apa yang sudah kami dengar, kami pelajari dari firman-Mu, untuk kami boleh melakukan penginjilan, menuruti mandat-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Ajar kami mengerti, ajar kami penuh dengan gairah memberitakan Injil. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menopang kami, tiap-tiap pribadi kami untuk melakukan kehendak-Mu, memberitakan Injil secara pribadi dan umum, memberitakan Injil kepada banyak orang melalui berbagai media yang ada, dan kami tiap-tiap hari menyatakan rancangan kehendak-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan lagi pembahasan mengenai penginjilan, terlebih khusus mengenai hutang Injil. Tuhan tolong setiap kami boleh dimampukan mengerti dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita punya hutang, sudah sewajarnya kita membayar hutang kita. Namun kita tahu ada proses pembayaran hutang itu. Kapasitas kemampuan kita tentulah perlu kita perhitungkan. Dan seumur hidup kita memiliki ada banyak hutang. Hutang sosial, di mana kita berupaya untuk menolong, membantu, memperhatikan sesama kita. Hutang kasih, di mana kita berjuang untuk menerapkan kasih agape kepada banyak orang. Melalui apa yang kita lakukan, empati, simpati, berdoa untuk banyak orang. Terlebih khusus di dalam konteks pergumulan hidup, perjuangan hidup dari seseorang yang membutuhkan kasih Allah dinyatakan. Hutang budaya, di mana kita berupaya untuk mentransformasi kebudayaan kita, kebudayaan dari etnis kita, suku kita, supaya kebudayaan kita itu semakin hari semakin beradab, semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari membawa damai sejahtera. Hutang ekonomi, di mana kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Mungkin kita berhutang ke bank, atau ke utang ke tetangga, atau ke keluarga. Mari kita membayarnya perlahan-lahan. Yang pasti seumur hidup kita harus membayarnya. Sehingga tuntas, lunas semua hutang-hutang itu. Namun ada bagian yang perlu saya sampaikan mengenai hutang Injil, di mana itu adalah suatu tanggung jawab setiap orang percaya. Setiap orang yang secara legal administrasi ber-KTP, beridentitas sebagai orang Kristen. Bahkan secara organisasi kegerejaan, kita adalah anggota gereja, tubuh Kristus, baik secara organisasi maupun jemaat. Kita punya hutang untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa, kepada siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Hutang itu harus kita lunasi juga, dan itu adalah hutang yang utama bagi seorang murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita mengetahui dari sana bagaimana Rasul Paulus menunjukkan penyataannya dengan serius bahwa ia benar-benar merindukan, mengharapkan Injil diberitakan di kota Roma. Dan tentulah ini menjadi hutang baginya. Di dalam Roma pasal 1, di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 17, demikianlah firman Tuhan.
Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Guna menguatkan kamu. Bagi orang percaya, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya sebagai murid Kristus, perlu dan penting untuk menguatkan sesama kita. Di ayat 12 dikatakan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Keinginan, harapan yang ada pada diri Rasul Paulus adalah agar di tengah-tengah jemaat ada buah yang sungguh-sungguh dapat berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Buah kasih, buah pelayanan, buah Injil, buah yang betul-betul untuk memuliakan Allah Bapa, buah yang sungguh-sungguh berpusatkan pada Kristus, buah yang memberikan kebangunan kehidupan yang betul-betul memiliki kualitas yang beradab, baik secara moral maupun akademis, baik secara kebenaran-kebenaran yang nyata dibuktikan maupun juga pengalaman-pengalaman hidup. Kerinduan dari Rasul Paulus juga seharusnya menjadi kerinduan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang terus-menerus mengingini, mengendaki agar di tengah-tengah jemaat ada kebangunan, ada kegerakan untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah di mana kita berakar, bertumbuh, berbuah. Yang berakar akan berbuah. Yang berbuah pasti berakar. Tak ada yang berakar, tak ada yang berbuah terpisah-pisah. Itu satu kesatuan. Itulah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Dan dinyatakan ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Berhutang. Di sini Rasul Paulus tidak membedakan apakah dia akademisi, apakah dia orang terpelajar, apakah dia profesor, apakah dia sarjana strata 1, 2, dan 3, apakah dia pejabat atau orang biasa, apakah dia masyarakat sederhana atau siapapun, di mana kita berada, kita berani memberitakan Injil. Itu hutang kita. Itu hutang Bapak, Ibu, Saudara. Itu hutang saya. Di dalam dunia pembelajaran, saya seorang dosen yang mengajar di kampus. Dan tentunya saya punya hutang untuk tiap-tiap mahasiswa saya. Tiap-tiap di mana saya mengajar. Saya memberitakan Injil Yesus Kristus. Fokus pada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus Tuhan kita, oleh Roh Kudus diterapkan. Hutang Injil secara akademis saya sampaikan di tengah-tengah kehidupan saya sebagai seorang yang masih belajar memahami tentang hidup dan kehidupan ini, dalam hubungannya dengan suku dan etnis saya, dalam hubungannya dengan masyarakat di mana saya berada, dalam hubungannya dengan kolega teman, bahkan dengan dunia yang lain. Saya berupaya untuk membayar hutang Injil itu. Bisa saja dengan membeli, membuat, dan menyampaikan traktat. Pernah saya menulis sebuah surat kepada beberapa orang yang saya tahu alamatnya, lalu saya selipkan di dalamnya traktat-traktat penginjilan. Traktat-traktat yang berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Pernah suatu ketika ada orang yang mau mendapatkan kitab suci yang walaupun mungkin buruk, tidak baik, atau sudah lusuh, tapi saya bersihkan, saya rapikan, saya bagikan, saya sampaikan kepada orang yang akan membagikan kitab-kitab suci itu ke daerah-daerah. Pernah saya melakukan pemberitaan Injil ke rumah sakit, ke rumah-rumah sakit yang swasta maupun negeri. Pernah saya memberitakan Injil ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti orang-orang komunitas-komunitas gelandangan, kaum-kaum yang disebut kaum yang bisa dikatakan moralitasnya rendah, bahkan juga ke pedalaman, ke Kalimantan, ke daerah pedalaman atau sekitar pantai di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga di Sumatera. Hutang Injil harus dibayar dan harus dikerjakan sampai kematian tiba. Dan di sanalah kita akan menikmati sukacita. Kalau kita sudah bayar hutang, ada sukacita di wajah kita.
Dan kita tahu satu orang percaya, satu orang diselamatkan, maka ada sukacita di surga. Maukah Bapak Ibu Saudara menikmati sukacita di hati dan hidup bersukacita untuk selama-lamanya? Bayar hutang Injil. Itu penting. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang kepada orang terpelajar, aku berhutang kepada banyak orang. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara posisinya siapa. Apakah Bapak Ibu Saudara pejabat gereja, punya gelar profesor, doktor, atau Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang biasa, pedagang, karyawan umum, atau pensiunan, atau bahkan masih remaja. Siapapun Bapak Ibu Saudara dan saya, di hadapan Tuhan, hutang Injil harus dibayar. Ini penting. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan di ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebab aku mempunyai keyakinan. Suatu keyakinan yang mendalam, mendasar, yang memuat diriku mau membayar hutang itu. Apapun alasannya, apapun risikonya. Paulus bukan hanya dianiaya, bukan aja mengalami kesusahan, bahkan dipenjara berulang kali, hanya untuk memberitakan Injil. Dan dia melakukannya dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita. Penuh sukacita. Karena hutang Injil itu dibayar. Bapak Ibu Saudara, kita lihat para misionari yang pergi ke pedalaman Papua, yang pergi ke pedalaman Kalimantan, yang pergi ke pedalaman Sumatera, yang pergi ke pedalaman di Amerika, di Australia, di Afrika, bahkan di daratan Tiongkok. Banyak sekali kisah-kisah hamba-hamba Tuhan para misionari yang membayar hutang Injil. Nyawanya dipertaruhkan, kesulitan dan kesusahannya dihadapi. Bahkan ada yang dipenjara bertahun-tahun. Tapi hatinya penuh sukacita. Kenapa? Tuhan dimuliakan. Hidup bermakna. Karena dari mulut yang kecil ini, dari hidup yang sederhana ini, mau memberitakan Injil. Aku yakin sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita yakin sepenuhnya membayar hutang Injil itu? Dan mengapa kita yakin atas Injil itu? Karena itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang menyatakan kemenangan atas dosa, iblis, si jahat, dunia. Dan dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, lalu orang Yunani, dan tentu ke seluruh dunia. Kekuatan Allah yang menghancurkan kekuasaan iblis, yang merusak segala rencana si jahat, yang membawa orang yang masuk ke dalam kegelapan ditarik keluar ke dalam terang yang ajaib. Ada sukacita yang penuh, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika saya memberitakan Injil dengan orang yang sedang kerasukan. Tentu bukan saya sengaja mendatangi orang tersebut, tetapi karena saya memberitakan Injil dalam satu kumpulan, lalu orang tersebut kerasukan dan Tuhan menyatakan kemenangannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya pernah menyampaikan berita Injil di satu tempat, di satu kota, di suatu kelompok yang merasa memerlukan berita Injil. Saya diundang, lalu kemudian memberitakan Injil di sana. Dan pada saat momen berita Injil itu disampaikan, ada orang yang kerasukan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Orang itu dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan orang itu kembali kepada Tuhan. Yang tadinya menyembah sesembahan roh-roh jahat yang ada di kamarnya, dan orang itu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah memberitakan Injil, membawa traktat, membagikannya kepada orang yang di sebelah saya waktu saya naik kendaraan umum. Saya pernah memberitakan Injil dengan menulis berbagai macam tulisan yang berkaitan dengan Yesus Kristus, dengan email, dengan media yang ada, bahkan dengan tulisan tangan saya. Saya pernah memberitakan Injil kepada satu kelompok orang yang hidupnya tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kelompok ini, lebih daripada 300 orang yang hadir, lalu saya memberitakan Injil di sana. Dan banyak orang yang bertobat. Mengapa bisa? Karena Injil kekuatan Allah. Ada kuasa yang dinyatakan ketika nama Yesus Kristus diberitakan. Kuasa Tuhan disampaikan, dilontarkan, dihidupi melalui firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan saya itu kecil.
Kecil sekali, sangat sederhana. Dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat dan yang luar biasa. Tetapi dari yang kecil, dari yang sedikit, dari yang sederhana itu, saya bersuka cita memberitakan Injil. Hutang Injil ini dibayar. Dan tentu seumur hidup tidak pernah lunas. Tidak pernah lunas. Kita bisa melunasi hutang ekonomi kita, hutang budaya kita, hutang sosial kita. Kalau kita memang melakukannya dengan sungguh-sungguh, seumur hidup kita bisa bayar hutang itu. Tetapi hutang Injil itu hanya lunas ketika kita sudah meninggal, kembali ke rumah Bapa dan menikmati sukacita surgawi. Di sini dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang dunomai, yang menghancurkan kekuasaan iblis, yang menghancurkan belenggu dosa, yang menghancurkan segala kedagingan. Berita Yesus Kristus yang telah inkarnasi, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian, yang telah bangkit menyatakan hidup yang baru, yang telah bangkit sebagai pemenang, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan kita, mendukung kita, menopang kita, dan yang akan datang. Berita Injil ini dibutuhkan oleh banyak orang. Untuk generasi milenial, generasi Z, dan bahkan generasi Alpha. Di zaman pandemi atau bukan di zaman pandemi. Di dalam kondisi susah maupun senang. Dalam kondisi bergumul maupun tidak bergumul. Kita harus membayar hutang Injil. Mau ke Bapak Ibu Saudara? Bentuk tim. Tuhan mengutus tim-tim penginjilan. Seperti yang dilakukannya, dinyatakannya di dalam Lukas pasal 10. Tuhan mengutus muridnya berdua-berdua. Tuhan mengutus kita, bisa satu tim, bisa pribadi, bisa dalam satu organisasi gereja. Gereja yang tidak pernah memberitakan Injil adalah gereja yang mati. Gereja yang tidak pernah menyampaikan berita Injil ke publik, kepada banyak orang, adalah gereja yang suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gereja Bapak Ibu? Sudahkah melaksanakan berita Injil? Bukan internal, tapi keluar. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Karena Injil adalah kekuatan. Hutang Injil ini harus dibayar. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita beriman. Oleh karena anugerah Bapa di dalam Kristus, Roh Kudus menerapkan iman itu. Iman itu menjadi sarana kita meyakini berita Injil. Iman itu menjadi sarana yang mendapatkan keadaan kita. Kita memiliki suatu relasi yang baik, yang benar. Iman itu yang menjadi dasar kita untuk bisa memberitakan. Iman yang di mana? Iman yang dari Bapa, yang dinyatakan di dalam Kristus, yang diterapkan oleh Roh Kudus. Iman yang menyelamatkan. Iman yang mendorong kita untuk memberitakan Injil, membayar hutang Injil kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dari sekarang. Apa yang Bapak Ibu Saudara punya? Traktat, uang, keanggotaan gereja, tim pelayanan, ministry, media sosial, atau apapun. Ayo beritakan Injil. Hanya Injil Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus, tidak ada yang lain. Sebab Ia adalah anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi. Tidak ada berita yang lain yang lebih menakjubkan. Di bawah kolong langit ini, banyak orang menuju kepada ke jalan kebinasaan. Tapi kita memberitakannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang bersama. Di tempat kita masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan. Entah di rumah, di kantor, bisnis, di gereja. Mari kita beritakan Injil. Dengan apa yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Itu bukan tugas pendeta atau rohaniawan atau pastor. Itu bukan tugas para majelis dan juga pejabat-pejabat gereja yang lain. Itu tugas hutang yang harus dibayar untuk setiap orang percaya. Mau ke Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diteguhkan, didorong, diarahkan, dituntun untuk kami memberitakan Injil Yesus Kristus. Injil itu kekuatan Allah yang merontohkan segala tembok-tembok si jahat, yang menghancurkan segala siasat si iblis, yang dapat menjadikan kami pemenang melawan dosa dan kedagingan dan dunia. Mampukan kami
tiap-tiap kami yang mendengarkan kebenaran, tolong kami menjadi saksi Kristus di zaman akhir ini, supaya nantinya kami boleh bersuka cita dan bersuka cita terus. Ya Bapa, kasihanilah kami. Di negeri ini banyak sekali orang yang memerlukan Injil. Di negeri ini banyak sekali gereja yang sudah berdiri dan bertumbuh. Di negeri ini banyak sekali orang yang memerlukan keberanian untuk memberitakan Injil. Tolong mampukan kami, bangunkan kami, supaya kami sungguh melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.